Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya, Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Kejadian 31 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Judulnya, Yakub lari meninggalkan Laban. Kedengaranlah kepada Yakub anak-anak Laban berkata demikian. Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Sesudah itu Yakub menyuruh memanggil akan Rahel dan Lea untuk datang ke padang ke tempat kambing dombanya. Lalu ia berkata kepada mereka, telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku. Tetapi Allah ayahku menyertai aku. Juga aku sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu. Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku. Maka segala kambing domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik, dan apabila ia berkata yang bercoreng-coreng akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang bercoreng-coreng. Demikianlah Allah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Pada suatu kali, pada masa kambing domba itu suka berkelamin, maka aku bermimpi dan melihat bahwa jantan-jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub. Jawabku, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang, sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tubuh dan di mana engkau bernasar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Lalu Rahel dan Lea menjawab Yakub, katanya, bukankah tidak ada bagi kami atau warisan kami dalam rumah ayah kami? Bukankah kami ini dianggapnya sebagai orang asing karena ia telah menjual kami? Juga bagian kami telah dihabiskannya sama sekali. Tetapi segala kekayaan yang telah diambil Allah dari ayah kami adalah milik kami dan anak-anak kami. Maka sekarang perbuatlah segala yang difirmankan Allah kepadamu. Lalu bersiaplah Yakub, dinaikkannya anak-anaknya dan istri-istrinya ke atas unta, digiringnya seluruh ternaknya dan segala apa yang telah diperolehnya, yakni ternak kepunyaannya yang telah diperoleh di Paddan Aram, dengan maksud pergi kepada Ishak ayahnya ke tanah Kanaan. Adapun Laban telah pergi menggunting bulu domba-dombanya. Ketika itulah Rahel mencuri terafim ayahnya, dan Yakub mengakali Laban orang Aram itu dengan tidak memberitahukan kepadanya bahwa ia mau lari. Demikianlah ia lari dengan segala harta miliknya. Ia berangkat menyeberangi sungai Efrat dan berjalanlah menuju pegunungan Gilead. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan,
Ini peristiwa yang menyenangkan, juga menyusahkan, menyedihkan, juga menyenangkan. Dari satu sisi, Yakub diberkati dengan kekayaan yang luar biasa dengan ternak-ternak yang banyak sekali. Di sisi lain, anak-anak Laban mulai benci, mulai tidak senang, dan mengatakan bahwa Yakub mencuri domba-domba dari Laban. Tetapi Yakub sudah mengatakan kepada istrinya, 10 kali Laban berganti pikiran mengenai upah. Jadi boleh dikatakan 10 kali ditipu. Tapi ingat ya, Yakub dulu menipu berapa kali? Menipu Esau 2 kali ya, lalu menipu ayahnya 3 kali. Tapi sekarang dia ditipu 10 kali. Dan itu belum selesai juga hidupnya ya. Ini akibat menipu itu. Tetapi di sisi lain, luar biasanya ini, Tuhan Allah menyertai Yakub. Tuhan Allah memberkati Yakub. Tuhan Allah memilih Yakub sebagai waris dari Ishak, warisan dari Abraham yang akan menurunkan bangsa-bangsa yang besar. Dan Tuhan berfirman, karena sudah 10 kali diakali oleh Laban atau ditindas oleh Laban, Tuhan tahu, mengerti penderitaan Yakub, dan Yakub diberkati Tuhan dan berfirman kepadanya supaya kembali ke negeri yang telah dijanjikan, di mana dia bermimpi waktu tidur di batu itu, kemudian membuat batu sebagai tanda atau mesbah, tanda bahwa dia akan kembali dengan janji memberikan persepuluhan itu. Dan inilah terjadi, Tuhan memberkati dan Tuhan berfirman. Nah, pada waktu seorang mendapat firman Tuhan, apalagi sudah berkeluarga, itu berunding dulu dengan anak-anak istri atau anggota keluarga. Itu bagus sekali. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin Bapak Ibu mendapat firman Tuhan, tapi coba rundingkan dengan keluarga. Kalau firman Tuhan itu menyuruh atau memberitahukan untuk melakukan sesuatu, sebaiknya ini seperti Yakub, dibicarakan dengan keluarga, dan kedua istrinya setuju untuk meninggalkan ayahnya demi anak cucunya. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan kepada Bapak atau Ibu sebaiknya dibagi dalam keluarga, sehingga satu keluarga sama-sama mengikuti firman Tuhan. Ini yang terjadi dalam kehidupan Yakub. Di tengah-tengah kesukaran, ditindas, ditipu, tetapi Tuhan melindungi, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai dan akan menyertai pada waktu mengikuti perintah Tuhan kembali ke Betel, ke negeri yang dijanjikan Tuhan dari Abraham turun kepada Ishak, kemudian lebih jelas lagi kepada Yakub. Mari Bapak Ibu Saudara sharing apabila Bapak Ibu Saudara mendapat firman Tuhan. Sharing dengan keluarga. Setiap anggota keluarga supaya tahu apa yang difirmankan Tuhan untuk keluarga ini, sehingga mengambil keputusan dengan jelas dan semua rela mengikuti, menanggung apa akibatnya keputusan itu. Demikian pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga Bapak Ibu dapat hikmah dalam mengambil keputusan
menaati kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk hari ini. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Kami mohon Tuhan berfirman kepada kami secara jelas apa yang harus kami lakukan. Dan biarlah kami juga bersama-sama anggota keluarga mengerti kehendak-Mu, memutuskan keputusan untuk kehidupan kami yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.